Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sodiqil Hafil, dosen mata kuliah Tasawuf Nusantara, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Kali ini akan menjelaskan tentang masuknya tasawuf di Nusantara. Pertama, kita bahas masalah istilah tasawuf itu sendiri, di mana tasawuf ini bisa bermakna ilmu tentang kesufian. Atau menurut Al-Jurairi, tasawuf adalah masuk ke dalam segala akal budi yang mulia dan keluar dari budi pekerti yang rendah. Dan menurut Al-Khurqi, tasawuf adalah mengambil hakikat dan tidak berharap terhadap apa yang ada di tangan makhluk. Pendapat yang paling lengkap daripada pendapat sebelumnya yaitu pendapat Imam Junaidi Al-Baghdadi yang mengungkapkan bahwa tasawuf adalah membersihkan hati dari apa saja yang mengganggu perasaan makhluk, berjuang menanggalkan pengaruh budi yang asal atau insting kita, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat kesucian rohani, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, menaburkan nasihat kepada semua orang, memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat, dan mengikuti contoh-contoh Rasulullah dalam hal syariat. Kemudian selanjutnya perlu kita ketahui juga periode perkembangan tasawuf. Dalam hal ini dibagi menjadi 5 periode. Pertama, pada abad 1 sampai ke-2 Hijrah, periode Nabi dan sahabat, di mana pada saat itu sudah tampak nilai-nilai kesufian yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, periode ketiga Hijriah, di mana ilmu moral dan akhlak menjadi concern utamanya. Dalam hal ini fokus pada penegakan moral. Tasawuf berintikan ilmu jiwa, akhlak, dan metafisika. Tokoh utamanya pada periode ini adalah Imam Hasan Al-Basri. Kemudian periode selanjutnya pada abad keempat Hijriah mulai muncul ulama tasawuf falsafi, di mana pada saat itu Baghdad menjadi pusat tasawuf dan muncul tokoh Sufi seperti Husain bin Mansur Al-Hallaj dan Abu Yazid Al-Bustami yang kemudian kita kenal konsepnya dalam bentuk tasawuf falsafi. Kemudian pada abad ke-5 Hijriah lahirlah tasawuf Sunni yang cukup moderat seperti yang digagas oleh Imam Al-Ghazali, di mana dalam tasawufnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang terakhir pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah mulai pengembangan tarekat-tarekat. Muncul pada abad ini berbagai macam tarekat, diantaranya adalah tarekat Rifa'iyah yang digagas oleh Sayyid Ahmad Rifai, dan kemudian yang tidak kalah populernya juga ada tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian kita masuk ke dalam materi awal masuknya tasawuf di Nusantara. Dalam hal ini, masuknya ajaran tasawuf di Nusantara ini bersamaan dengan sejarah masuknya Islam di Nusantara. Ada yang mengatakan Islam berkembang di Nusantara mulai abad ke-7, ada yang mengatakan pada abad ke-11. Kemudian, menurut catatan, di antara pendakwah Islam juga ada yang berasal dari Persia. Bersamaan dengan itu, paham tasawuf dari para ahli sufi seperti Al-Hallaj kemungkinan besar juga ikut masuk dan menjadi materi dakwah yang disampaikan kepada penduduk Nusantara. Maka secara tidak langsung paham tasawuf telah menjadi bagian penting dalam penyebaran Islam di Nusantara sejak pertama kali Islam masuk ke Nusantara. Paham-paham sufi dan tasawuf yang tersebar luas dan mendapat perhatian umum saat itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari materi dakwah yang disampaikan para pendakwah di Nusantara. Paham sufi yang menekankan aspek spiritual dan kebatinan cocok dengan karakteristik masyarakat Nusantara. Kemudian kita lanjut ke ajaran dan tokoh tasawuf di Nusantara. Yang paling populer pada abad ke-15 kita tahu ada yang namanya Wali Songo dan juga ada Syekh Siti Jenar. Kemudian nanti pada abad ke-16 dan selanjutnya ada Syekh Hamzah Fansuri, ada Syekh Nuruddin Al-Aniri dan sebagainya. Tapi kita fokus dulu ke abad ke-15 di mana Wali Songo menjadi kajian epicentrumnya, menjadi sosok wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Pulau Jawa. Di sini
ada 9 wali yang kemudian disebut Wali Songo. Ya, yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi, yang merupakan sesepuh Wali Songo. Beliau dari Gujarat yang berdakwah di daerah Gresik, Jawa Timur. Kemudian ada juga Raden Rahmat atau Sunan Ampel sebagai pencetus kerajaan Demak dari Kamboja yang berdakwah juga di Jawa Timur. Kemudian ada Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang yang populer dengan ciptaan lagunya yaitu Tombo Ati, dan beliau adalah anak Sunan Ampel yang berdakwah di pesisir Jawa Timur. Kemudian ada juga Raden Paku atau Sunan Giri yang pernah memerintah kerajaan Kediri, dan ini adalah murid dari Sunan Ampel. Kemudian ada Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang pernah memerintah Kesultanan Cirebon. Kemudian ada Syekh Ja'far Shodiq Sunan Kudus. Kemudian ada Raden Umar Said atau Sunan Muria. Kemudian ada Raden Qasim Sunan Derajat, Raden Said atau Syahid yang lebih dikenal dengan Sunan Kalijaga. Nah, untuk selanjutnya materi pertama ini tentang Wali Songo, ada baiknya kita menghafal betul ke-9 Wali Songo ini dengan baik beserta nama aslinya. Untuk itu bisa disimak lagu atau syair tentang nama-nama Wali Songo berikut ini. Sunan Kudus Ja'far Shodiq, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, ya Rasulullah wassalamun alaihi, ya Rabbi Ansya'ani wa ta'awati, Al-Bayani, Al-Alami, Al-Nuri wa Ta'awami. Oke, setelah mendengar lagu atau syair tentang nama-nama Wali Songo tersebut, diharapkan mahasiswa, khususnya mahasiswa prodi tasawuf dan psikoterapi, dapat memahami dan mengenal betul para Wali Songo ini, kemudian menganalisis pengaruh-pengaruhnya, kemudian di wilayah dakwahnya, kemudian pemikiran-pemikirannya. Untuk selanjutnya kita bahas dan kaji pada pertemuan yang akan datang. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.